kali ini kita akan belajar materi terkait bilangan bulat. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu bilangan bulat atau pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Pengertian dari bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan atau desimal. Yang kita lanjut langsung kedua, jenis-jenis bilangan bulat. Jadi adik-adik, jenis-jenis bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bilangan bulat positif. Dilambangkan dengan bilangan positif. Jadi bilangan positif itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Ada yang tahu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0? Tidak tahu, Bu. Oke, langsung saja. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari 0 itu 1, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya. Yang kedua itu bilangan 0. Bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu ia tidak positif dan juga tidak negatif. Jadi bilangan 0 itu adalah bilangan netral. Bilangan 0 adalah 0 itu sendiri. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Oke adik-adik, ada yang tahu bilangan bulat negatif? Tidak tahu, Bu. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan. Jadi bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu operasi bilangan bulat. Jadi adik-adik, dalam operasi bilangan bulat itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Sebelum lanjut, saya minta adik-adik untuk catat dulu yang sudah saya tulis di papan. Hapus ya. Bulat. Yang pertama itu penjumlahan. Jadi adik-adik, di dalam penjumlahan itu terdapat beberapa aturan, yang dimana aturannya yang pertama positif ditambah positif sama dengan positif. Yang kedua itu negatif ditambah negatif hasilnya sama dengan negatif. Yang terakhir, yang ketiga, positif ditambah negatif sama dengan negatif. Oke, jadi supaya adik-adik lebih memahami aturan dari ini, langsung saja ke contoh soal.
contoh soal. Yang pertama itu kita mulai dari contoh soal aturan pertama. Positif 10 ditambah dengan positif 15 sama dengan positif 25. Yang ini aturan pertama adik-adik. Jadi kita kalau buat contoh soal itu tidak perlu di sini tambahkan dengan tanda positif. Yang kedua, negatif 5 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 8. Jadi untuk mengetahui ini kita bisa buat dengan garis bilangan seperti ini adik-adik. Dalam garis bilangan itu terdapat titik tengah yaitu bernilai 0. Di sebelah kanan saya bernilai positif dan sebelah kiri bernilai negatif. Baik adik-adik, setelah kita melihat contoh ini dan hasilnya -8, kita menuju ke garis bilangan, di mana kita hitung mulai dari -5 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan hasilnya tepat pada -8. Jadi -5 ditambah -3 sama dengan -8. Oke adik-adik, setelah melihat contoh di papan, apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Bu. Oke, jangan lupa dicatat ya. Iya, Bu. Ke operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan. Baik adik-adik, dalam pengurangan juga ada aturannya. A tambah B sama dengan A tambah minus B. Baik adik-adik, supaya adik-adik lebih memahami aturan dari, saya akan memberikan satu contoh soal. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya 9 kurang 5 sama dengan 9 tambah minus 5 sama dengan, adik-adik ada yang tahu 9 tambah minus 5? Baik adik-adik, jadi 9 kurang 5 sama dengan 9 tambah minus 5. Hasilnya kita dapat melihatnya di garis bilangan. Jadi untuk menentukan hasil ini kita dapat melihatnya di garis bilangan. 9 tambah minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hitungannya mundur adik-adik. Hasilnya 4, positif 4. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, silakan dicatat. Sudah kan? Sudah apa adik-adik? Oke adik-adik, apa kalian sudah mencatat? Sudah, Ibu. Ya, langsung saja Ibu hapus. Jangan lupa dipelajari ya. Ya, Ibu. Oke, yang berikut kita lanjut ke operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian. Jadi adik-adik, dalam operasi perkalian ini ada beberapa aturan. Yang pertama, positif dikali positif hasilnya tetap positif. Oke adik-adik, jadi aturan yang kedua itu negatif dikali negatif hasilnya positif. Yang ketiga, positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang keempat, negatif dikali positif hasilnya negatif. Oke, untuk
supaya adik-adik lebih memahami, kita langsung ke contoh soal. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa memberikan contoh dari aturan 1? Saya Ibu. Oke, silakan maju ke depan. Ini spidolnya. Untuk aturan yang pertama saya ambil contoh, misalnya bilangannya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Kalau yang kedua bisa? Untuk yang kedua bisa ya. Oke. Untuk aturan yang kedua, saya ambil contoh bilangannya, misalnya negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6. Sudah. Oke, terima kasih untuk tidak nama siapa? Pipin. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk adik Tipi. Oke. Kalau untuk aturan yang ketiga, ada yang bisa? Untuk aturan yang pertama dan kedua tadi teman kita Tipi sudah memberikan contoh. Untuk aturan yang ketiga dan keempat, ada yang tahu? Tidak, Ibu. Oke, langsung saja Ibu berikan contoh. Jadi di sini Ibu ambil angka positif 5 dikali dengan minus 3. Itu hasilnya sama dengan minus 15. Seperti aturannya. Yang keempat, minus 5 dikali dengan positif 5 itu hasilnya sama dengan minus 25. Oke adik-adik, sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Ibu. Jangan lupa dicatat dan dipelajari karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan tahap 1. Jadi adik-adik, setelah mengetahui ini tadi kita masuk ke yang keempat, operasi pembagian. Di mana dalam operasi pembagian juga terdapat aturannya masing-masing. Yang pertama, positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Jadi dalam pembagian itu dia aturannya sama seperti yang terdapat dalam perkalian. Jadi untuk menambah wawasan adik-adik, di sini Ibu langsung memberikan contoh soal. Contoh soal. Jadi contoh soal untuk aturan pertama, 20. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk aturan pertama, positif 20 dibagi dengan 2 sama dengan positif 10. Untuk aturan yang kedua, positif 10 dibagi minus 2, hasilnya sama dengan minus 5. Oke adik-adik, ini ada 2 contoh yang Ibu buat. Mungkin adik-adik masih belum paham atau sudah paham? Pokoknya setiap apa yang Ibu catat di papan tulis, jangan lupa kalian catat di buku ya. Oke adik-adik, untuk materi berkaitan dengan operasi pada bilangan bulat ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi pada bilangan bulat.
Baik adik-adik, sifat-sifat pada operasi bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sifat komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga itu distributif. Langsung saja kita bahas. Yang pertama sifat asosiatif. Yang pertama sifat komutatif. Baik adik-adik, sifat komutatif itu atau sifat pertukaran. Nah, sifat ini juga berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Jadi adik-adik, aturannya A tambah B, ini aturan yang pertama ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Oke. Di antara adik-adik ada yang bisa buatkan contoh soal untuk aturan yang ini? Oke. Langsung saja ibu buatkan contoh soal. Di sini A tambah B sama dengan B tambah A. 15 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 15. Dan hasilnya itu sama ya. Jadi 15 ditambah 15 itu sama dengan 30. Ini untuk aturan yang pertama. Aturan yang sekarang kita masuk ke aturan yang kedua. A kali B sama dengan 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Hasilnya 8. Adik-adik, setelah mengetahui sifat komutatif atau pertukaran, sekarang kita masuk ke yang kedua, sifat asosiatif. Jadi adik-adik, sifat asosiatif itu atau sifat pengelompokan. Jadi dalam sifat asosiatif itu ada dua aturannya ya. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Oke, kita langsung ke contoh soal supaya adik-adik lebih memahaminya. A tambah B tambah C, kita ambil contoh 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 5 sama dengan 5 tambah 3 tambah 2. Jadi hasil dari 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan, kita jumlahkan yang lalu. 3 tambah 2 sama dengan 5 ditambah dengan 5 yang di luar kurung. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke adik-adik, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Jangan lupa dicatat ya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dicatat. Jangan lupa kita ada ulangan. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Jadi adik-adik, sifat distributif itu atau sifat penyebaran. Dan di dalam sifat ini juga terdapat aturannya. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi kita langsung ke contoh soal saja. Untuk soal A kali B tambah C sama dengan 2 dikali
3 tambah 2 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 2 sama dengan 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 2 4. Hasil akhirnya sama dengan 6 ditambah 4 10. Oke adik-adik, karena materi kita berakhir sampai di sini, jangan lupa dicatat dan oke adik-adik, karena materi kita sudah sampai di sini saja, karena waktunya kita pulang. Saya harap adik-adik bisa mempelajari materi ini dengan baik dan dapat diterapkan di masa depan. Jangan lupa minggu depan kita adakan kuis sebelum ulangan. Ya Bu. Ulang. Saya minta ketua kelas untuk membawa keuangan saya secara presensi. Dan saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Santa Maria, Doakanlah kami. Oke anak-anak, sebelum pulang jangan lupa apa yang saya ingatkan tadi ya. Silakan pulang